Oke, kali ini kita akan membahas mengenai organisme yang dapat digunakan sebagai parameter pencemaran adalah, jadi untuk mengetahui parameter pencemaran, biasanya ditemukan objek-objek yang menandakan pencemaran ini, terjadi, gitu. Jadi adanya zat-zat tertentu atau pada biologi ada makhluk hidup tertentu, biasanya adanya zat-zat dan makhluk hidup tertentu, itu menjadi indikator bahwa disitulah terjadi pencemaran. Nah, jadi indikator ini berdasarkan parameter pencemaran lingkungan, yaitu ada kimia, biologi, dan fisik. Di mana kimia ini berasal dari bahan zat kimia, yaitu ada radioaktif, logam, minyak, pestisida, dan lain-lain. Jadi ada zat kimianya tumpah. Nah, ini berarti terjadi pencemaran. Lalu ada biologi ya. Pencemaran biologi ini indikatornya adalah mikroorganisme, biasanya E. coli, Entomobacilli, dan Salmonella typhosa. Lalu fisik yaitu ditemukan kaleng, botol plastik dan karet ya dan lain-lain itu pada suatu tempat atau lahan. Lalu pencemaran ini ya parameter yang merupakan indikator terjadi pencemaran sebagai berikut. Jadi bisa dihitung ya diukur. Jadi ada alat-alatnya masing-masing parameternya dari kimia, biologi dan fisika. Parameter kimia meliputi dari kandungan pH-nya nanti diukur, CO2, kadar logamnya, seberapa beratkah, masihkah misalnya pada air, tercemar air, apakah masih bisa dikonsumsi. Lalu ada juga yang biokimia, yaitu BOD, Biochemical Oxygen Demand, di mana digunakan untuk mengetahui pencemaran organik, di mana kandungan oksigen dalam air minum tidak boleh di bawah 3 ppm. Jadi air minum itu nggak boleh di bawah 3 ppm, normalnya 3, itu udah aturannya ya. Lalu parameter fisik, ada suhu, warna rasa, bau, dan lain-lain. Nah, kalau biologi ini dilihat ada mikroorganisme atau tidak. Biasanya kalau ada ciri khusus mikroorganisme tertentu berarti nandakan pencemaran. Misalnya ini contoh, terkenal dengan kebersihan air ya, itu adalah planaria. Planaria itu sebagai indikator kebersihan air. Jadi kalau ada dia berarti airnya bersih. Tapi kalau misalnya ada ketemu bakteri E. coli, Entomobacilli, berarti air kotor. Kenapa? Karena organisme E. coli ini adalah bakteri yang terdapat di usus halus manusia ya, yang keluar bersama feses. Jadi kalau misalnya temukan air ada E. coli, berarti di situ ada tercemar, berarti ada feses manusia di sekitar situ. Nah, itulah penjelasan mengenai organisme yang dapat digunakan sebagai parameter. Salah satunya adalah parameter pada biologi, yaitu mikroorganisme E. coli, yaitu terdapat feses manusia.